Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ta'alum wa takrim ila nabiyina wa asratihi bil bait. Ta'alum wa takrim ila رئيس المعهد الديمن الثاني دكتور الطيب وأسرته. دعوة والتكريم إلى شيخنا الحبيب محسن بن حسن أبو فضيل بن شيخ أبو بكر بن سالم، متعنا الله بكل آياته الشريفة ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini daerah kita, pesantren kita, Umul Aiman 2 kedatangan seorang kekasih Allah, kedatangan cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Muhsin bin Hasan Abu Fudail bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Beliau datang ke sini dalam rangka dakwah mahabbah di bumi Aceh. Dan alhamdulillah beliau bersuka rombongan juga para panitia sudah menyempatkan waktu untuk berhadir di tempat kita yang sangat sederhana, bahkan masih banyak kekurangan. Sebelumnya kami dari daerah Umul Aiman 2 mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khair, dan juga kami mengucapkan ribuan maaf atas sambutan kami yang sangat banyak kekurangan. Apakah tempat kami yang belum begitu sempurna dan juga hidangan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Untuk mempersingkatkan waktu, karena sebentar lagi Habib akan berangkat ke Umul Aiman Sabalanga, yang juga di sana akan ada acara jadwalnya jam 9. Mungkin nanti kita minta waktu sama Habib di sini, jangan sampai jam 9, mungkin lebih sedikit di sini.
Karena ini baru pertama kali datang Habib di tempat kami. Dan kami harap mungkin pertemuan pertama ini, kedatangan Habib di tempat kami ini, insya Allah juga akan menjadi wasilah untuk kedatangan Habib-Habib yang lain ke tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika setelah Habib selesai menyampaikan nasihat kepada kita semua, kami juga berharap meminta kepada Habib untuk mengijazahkan kepada kami di sini ijazah salawat atau ijazah khatib yang biasa dibaca di tarikh atau juga yang biasa dibaca di pesantren Ma'had Nurul Mustafa. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Al-Habib dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah. Adada ma bi'illah salatan wa salaman daimaini bijawabi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Masyaallah. Asatid Alhamdulillah wa bismillahirrahmanirrahim wa khusus model Muhammad Muhammad wa Ustaz Syekh dan juga dari semua asatid staf pengajar di Muhammad wa mudah-mudahan antum semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Mudah-mudahan akan panjang umur kepada Allah. Amin. Kemudian untuk para yang selalu tidak cinta, para pelajar, para santri yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan antum semua insyaallah akan menjadi ulama, amilin, mukhlisin dan alamin. Amin. 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 Insyaallah. Pada waktu pertama, paling satu kisah habaib yang dulu belajar dengan Sohibul Mughir Ustaz Sidi Dapo yang Presiden Habib Rahman Masyhur. Beliau punya murid namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Waktu itu Habib Alwi masih kecil kayak antum ya? Kecil. Antum di masa beliau itu dulu Habib Alwi belajar dengan Habib Abdurrahman di Halago. Di sana kalau disebut, kalau ini daya, kalau di sana zawiyah. Zawiyah itu tempat belajar. Belum ada pondok. Pertama kali pondok di Tarim itu adalah Rubat Tarim. Belum ada pondok sebelumnya. Belajarnya di mana? Belajarnya di zawiyah-zawiyah. Kalau di sini di dayah-dayah, ya. Di subhanallah, Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab ini, beliau ditugaskan oleh Habib Abdurrahman Sohibul Mughir untuk tidak usah ikut belajar, tidak usah ikut belajar.
ente tugas ente khidmah di belakang. Khidmah di belakang. Buat kopi. Hadramut suka kopi juga. Tapi kalau yang sudah ke Hadramut, kopinya beda. Kopinya kelas apa Habib Bayang? Kelas medium. Kopinya nggak hitam. Kopinya nggak hitam karena digoreng nggak. Jadi Habib Alwi tiap hari setiap majelis disuruh untuk buat kopi. Ya Alwi, senang kahwa. Ya Alwi, senang kahwa. Padahal kita bersiap di tangan. Tiap hari buat kahwa, buat kahwa. Subhanallah, subhanallah. Kitab-kitab habis, kitab ini selesai, kitab ini selesai. Jadi kawan-kawan Habib Alwi mengejek, ya Alwi, enti sahibul kahwa, nahnu sahibul kutub. Enti sahibul kahwa. Kalau kahwa enti sudah khotam, kami sudah khotam beberapa kitab katanya. Jadi subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Jadi Habib Alwi ini agak ada rasa gimana lah, karena dia ejek kawan, jadi dia pada suatu hari yang berikutnya dia menundukkan kepala, duduk di belakang, pakai kitab, nggak buat kawan, nggak buat kopi, hanya duduk di belakang aja, hanya duduk di belakang saja. Ini subhanallah, selesai majelis, selesai belajar, kopi tidak keluar. Jadi Habib Abdurrahman, aina Alwi? Mana Alwi? Alwi, aina kahwa? Alwi, mana kopi? Subhanallah, dengan berdiri mana? Ana Habib, aina kahwa? Maaf, hah? Kef? Masa sudah kahwa? Kenapa pada buat kopi? Isna, mana? Akhirnya sudah dibuat kopi, selesai, dipanggil oleh Habib Alwi, oleh Habib Abdurrahman. Tanya ya Alwi, kenapa ini tidak buat kopi? Alatul, anak kepengen belajar. Belajar. Kawan-kawan anak udah habis semua kitabnya. Tapi anak nggak khotam. Ini itu udah khotam ini, anak nggak khotam. Habib gimana Habib? Kholas, ya. Anak doamin lak. Anak jamin ini, semua kawan yang mengolok-olok inti semua akan jadi murid inti semua nanti. Semua kawan yang mengolok-olok inti semua akan jadi murid inti semua kan. Ketika mendengar Habib Abdurrahman jadi jaminannya, sudah di majelis Habib Abdurrahman dia udah ada belajar buat kopinya. Tapi di majelis-majelis lain dengan guru-guru masyayikh lain beliau belajar. Beliau belajar. Tapi dengan Habib Abdurrahman tugas beliau tukang kopi. Tapi subhanallah, berjalan waktu Habib Abdurrahman masyhur, Habib Abdullah bin Umar Syatiri dengan masyayikh berembuk di situ untuk buat pondok karena dipandang sudah sangat penting adanya satu tempat untuk para santri belajar. Akhirnya dibuatlah Rubat Tarim oleh Habib Abdurrahman masyhur, Habib Abdullah bin Umar Syatiri dengan para ahbab dan masyayikh yang lain, Khatib, Tafadhal, dibuatlah di sini. Subhanallah, di Rubat Tarim itu ada adat. Apa adatnya? Semua masyayikh yang ada di kota Tarim itu setiap hari Rebo sama setiap hari Sabtu harus kumpul di Rubat Tarim, baca kitab di depan pimpinan Rubat, mudir Rubat. Pada saat itu Habib Abdurrahman. Maka semua ulama kota Tarim kumpul. Hari Rebo pagi, habis subuh sama Sabtu, habis subuh belajar. Habib Abdurrahman wafat, diteruskan oleh Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri wafat, diteruskan oleh anaknya Habib Mahdi. Habib Mahdi wafat, diteruskan oleh Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syah. Ada berapa orang dulu rasanya? Habis itu orang Habib Alwi. Ketika Habib Alwi pertama kali duduk di tempat ngajar itu, beliau
melihat di depan, ini kawan-kawan semua yang ngolok-ngolok dulu. Sekarang mereka baca kitab di depanku semua. Dulu mengolok-olok aku tukang kopi, sekarang mereka baca kitab di depanku. Maka beliau berpikir, sodako Syekh Habibur Rahman Masyhur. Benar, apa yang dikatakan oleh guru Habibur Rahman Masyhur. Jaminan ulama jangan ragu. Jaminan ulama jangan ragu. Tapi ilmu tidak didapatkan hanya dengan belajar. Ilmu tidak didapatkan hanya dengan belajar. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara khidmah. Dengan cara khidmah. Kita di Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, itu beliau selalu membagi tugas kita para santri itu untuk khidmah. Ana waktu di cabang, ana khidmah. Sebelum masuk ke Darul Mustafa, ana di cabang Rubatul Mustafa. Rubatul Mustafa itu pondok sebelum Darul Mustafa, tapi tertutup karena komunis. Karena komunis menguasai, jadi Rubatul Mustafa ditutup. Setelah Habib Umar datang bawa santri dari Indonesia 15 orang. 15 orang ini pertama di Hadramut adalah di Rubatul Mustafa, karena Darul Mustafa belum ada. Rubatul Mustafa ini adalah tempat dicetaknya Habib Munzi, dicetaknya Habib Jindan, dicetaknya Habib Soleh itu Dufah awal yang 15 orang. Nah, di situ setahun setengah. Di situ kita dibagi. Inti khidmah musola, inti khidmah dapur, inti khidmah ini, khidmah ini. Bahkan diajarkan setiap menghidupkan lampu, mematikan lampu, itu niatkan khidmah, dan ketika menghidupkan lampu, niatkan biar Allah hidupkan hatiku. Ketika mematikan lampu, niatkan biar Allah mematikan semua sifat buruk dari hati. Subhanallah. Menghidupkan lampu disuruh pasang niat. Selain niat khidmah, niat apa? Mudah-mudahan Allah menghidupkan hatiku. Ketika memadamkan lampu, niatkan supaya Allah memadamkan semua sifat buruk yang ada. Iri, dengki, dendam, mau taqaddam ala akhirin, mau lebih maju dari yang lain, mau mengalahkan, mau ini, biar dihilangkan semua. Ketika menyapu disuruh niat biar Allah, ketika menyapu lantai pondok, niatkan biar Allah sapu kotoran yang ada di hati. Ini subhanallah. Kalau Habib Umar selalu mengajarkan kita untuk bersihkan hati. Kata beliau, kalau khidmah di tempat yang bersih, itu belum khidmah. Kalau khidmah di tempat yang kotor, itu baru khidmah. Dan beliau katakan apa? Orang yang suka khidmah akan lebih maju dari orang yang suka belajar. Habib Munzir, kisah Habib Munzir itu, kita dari Budama, dari Habib Gures Baharu, Cirebon, Habib Soleh Al-Jufri, Solo, itu kan kawan yang seperangkatan sama. Kata Habib Munzir itu belajarnya dikit, tapi khidmahnya tidak pernah ada yang lebih mendahului daripada dia. Kalau soal khidmah, orang lain belum ada, dia dulu sudah ada. Kalau belajar di depan Habib Umar, kitab dibuka, matanya hanya melihat wajah Habib Umar saja. Ini subhanallah. Nah, ini dari kisah ini, kita semua harus kalau di pondok itu jangan tidak mengambil bagian untuk khidmah. Untuk khidmah, dan yang paling penting adalah kita mengikuti petunjuk guru. Apapun kata guru, sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa ata'na. Paham tak? Kalau guru-guru kita mengajarkan kita untuk baca kitab, kami setelah baca kitab disuruh untuk mengamalkan isi kitab tadi dan khidmah. Setiap bagian, setiap dari awal
Mustafa itu bagian khidmahnya dapur sama musola. Bagian nyusun Al-Quran ini bagian mana? Di dalam Mustafa. Bagian nyusun Al-Quran, ngelap-ngelap. Ini bagian mana? Bagian dapur, bagian yang cuci masakan yang untuk 300 orang yang sama besarnya dengan badan kita. Apa namanya? Lalu belakang. Wali betul. Wali. Iya. Wali besar itu. Nah itu bagian kita. Ini subhanallah. Memang kita harus, tapi bukan dengan khidmah meninggalkan taklim dah. Taklim tetap, belajar tetap, tapi taklimnya cepat paham. Taklimnya cepat paham. Taklimnya cepat mengerti. Cepat masuk ilmu itu. Dengan khidmah tadi. Dengan khidmah tadi ilmu cepat masuk. Kata almarhum Syekh di gurunya Gus Bahar. Mbah Maimun bilang kita tidak bisa dengan belajar itu menuntut pintar, tidak bisa. Karena kepintaran itu datangnya dari Allah. Belum tentu orang rajin belajar dia pintar, malahan kebelengan. Kepintaran jadi salah pemikiran. Tapi kalau dengan khidmah akan datang pintar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya sesuai dengan pemahaman guru. Pemahamannya enggak lari dari pemahaman guru. Tapi kalau hanya mengandalkan kepintaran, sudah ada banyak contoh. Waktu malam kita ceritakan soal anak santri di Rubat, nafsu bani sama Rubat Tarif. Orangnya pintar, cerdas, luar biasa. Pokoknya kalau depan guru tuh setiap kali dia bertanya hanya untuk melihat pemahaman guru sampai mana, saking pintar. Dan guru mengaku itu pintarannya. Dia angkat jempol guru dengan dia, pintar, luar biasa. Tapi subhanallah, saking pintar tadi. Dia sudah kitab fikih, kitab nahwu, kitab semua sudah dia baca semua. Dia belajar langsung dengan Habib Abdullah bin Mursyid. Subhanallah, dia keluar dari pondok tanpa izin. Tujuannya apa? Tujuannya ada undangan dakwah. Keluar tanpa izin. Di daerah Mukalla. Subhanallah, besok harinya Habib Abdullah lihat. Mana si bola darah? Keluar Habib kemana? Ke Mukalla. Ada undangan dakwah. Masya Allah. Izin dengan siapa? Tidak ada. Dengan aku pun tidak izin. Masya Allah. Allah dakwah. Biarkan dia dakwah. Tapi ilmunya di sini. Biarkan dia dakwah. Tapi ilmunya di sini. Dia pergi ke Mukalla, tapi ilmunya ditarik. Dirubah. Subhanallah. Pas malamnya dia ceramah. Belum ceramah, baru sampai mukaddimah. Alhamdulillah, sholawat. Setelah itu diam. 1 menit, 2 menit, 3 menit, diam. Tidak bisa lagi dia nyambung. Kata orang, ya Syekh, sambung, teruskan. Tidak tahu, mau ngomong apa tidak tahu. 1 ayat, 2 ayat pun tidak bisa dia jabarkan. 1 hadis, 2 hadis tidak bisa dia jabarkan. Sampai 15 menit tidak bisa ngomong apa-apa dia. Akhirnya dia duduk dengan malunya. Akhirnya dia pulang, tidak mau minta maaf kepada gurunya Habib Abdullah bin Mursyid. Tetap dia, egonya tingginya karena dia merasa pintar. Subhanallah, akhirnya selesailah dia belajar dari tarif. Sejak itu mungkin tidak lama lagi keluar dia dari Rubat Tarif, masuk ke pasar jual ikan asin. Sampai akhir hayatnya meninggal sebagai penjual ikan asin. Enggak mengajar, enggak punya pesantren, enggak punya murid, enggak ada yang mau belajar, sampai meninggal jadi penjual ikan asin. Terkenal kisah ini dari anak-anak santri Rubat Tarif, santri yang akhir hayatnya menjadi penjual ikan asin.
Gara-gara angkuh, sombong, sampai-sampai keluar dari pondok tanpa izin, pulang ke rumah tanpa izin. Ada nggak di sini? Hah? Hah? Tanpa izin alias minggat. Kalau orang yang suka minggat, ilmunya tidak berkah, ilmunya tinggal di pondok. Ilmunya tinggal di pondok. Orangnya aja pulang, ilmunya tinggal. Kenapa? Karena tanpa izin. Nah ini makanya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dari dua kisah ini, kisah talabul ilm, kisah yang insya Allah bermanfaat, yang membuat kita insya Allah semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan semakin dekat dengan para ulama, semakin dekat dengan para ulama. Ada seorang ulama dari Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, ada seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ayu a'mal afdal di hadis zaman, amal yang apa yang afdal di zaman ini? Kata Rasulullah, dulu suka duduk indah yadil ulama atau aulia, duduk di dekat dengan ulama atau dekat dengan aulia. Bertanya lagi, apakah aulia yang hidup atau aulia yang mati? Dua-duanya. Aulia yang sudah wafat ataupun aulia yang sudah mati. Aulia yang masih hidup ataupun aulia yang sudah wafat. Makanya kalau Habib Umar, guru-guru kita, semua guru-guru kita, subhanallah, tidak pernah meninggalkan ziarah aulia. Di mana ada aulia, di ziarah. Masuk ke Aceh, masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta, sebelum dakwah ziarah dulu ke luar Batu. Masuk ke Palembang, sebelum dakwah ziarah dulu ke Bukah Duku, ke Kampung Koci, ziarah aulia. Setelah itu baru kumpul dengan hidup. Ini semua. Jadi kadang-kadang kita lupa dengan ulama-ulama kita. Kuburan-kuburan aulia sholihin jarang kita datang. Jarang kita datang. Padahal duduk dengan mereka itu subhanallah. Kalau ditarik. Ada namanya Syekh Yahya sama Syekh Salim. Ini syahid mati, tapi ulama ahli nahu. Jadi kalau anak mau lancar ilmu nahunya, bawa kitab Jurmiyah, baca di depan kuburan. Baca di depan kuburan Syekh Yahya dan Salim. Kalau mau cepat paham semua. Kenapa? Karena ini ahli nahu. Yang mati syahid, lehernya dipenggal oleh penjajah pada zaman itu. Ini subhanallah. Kalau mau pandai nahu, datang ke kuburan itu, ziarah dan baca Jurmiyah di depan kuburan. Ini subhanallah. Saking ta'alluqnya dengan orang soleh, bahkan pun yang sudah wafat. Mungkin ini sedikit dan insyaallah apa yang diminta dari ijazah tadi, sebenarnya Ustaz mungkin lebih banyak mendapatkan ijazah dari guru-gurunya, tapi imtithalul amal dan husnul bikum insyaallah mudah-mudahan antum sebagaimana yang dapat ijazah Lotful Haddad, Lotful Aqos dari dan Maulid Dia Ulami dari guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dan Habib Umar bin Abdurrahman Syahab, dan Habib Ali bin Abdullah bin Idrus, dan Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, dan Jami'il Habaib yang anda pernah dapat ijazah Lotful Haddad, Lotful Aqos dan Dia Ulami aja syukur kama aja, dan insyaallah masyayikh lebih guna ya insyaallah. Ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan kita ucapkan kepada Habib Muslim bin Hasan Abu Bakar bin Syekh